Oke, selamat datang di video ketiga. Ketiga ini dari satu project ini akan menjelaskan tentang database kemudian ke model. Jadi sebelumnya di video sebelumnya saya menerangkan keseluruhan tentang desain patternnya, cuma sekarang saya hanya membahas tentang database sama model. Bagaimana cara pembangunannya di program juga. Oke, kita nanti akan belajar tentang basic konsepnya, kemudian implementasi dan testing. Basic konsepnya seperti apa? Ah, Basic konsepnya seperti ini. Jadi kita akan punya array, kemudian akan punya model. Seperti yang saya terangkan tadi, di dalam model tersebut akan ada function-function insert atau add, nambah data. Di sini ada arguments ya, argumen. Kemarin saya terangkan fungsi tentang argumen. Jadi ada atribut-atributnya yang dimasukin atau argumen. Ketika read all data nggak perlu dimasukin argumen karena kita tidak butuh sebuah inputan. Ketika read ini nanti akan sama dengan search, akan butuh satu atribut. Kemudian ada update, ada atribut. Kemudian delete akan ada atribut satu. Khusus untuk delete bukan hari ini, di project ini tidak akan diterangkan tentang delete karena kita belum belajar yang namanya struktur data. Oke, itu konsep dasarnya seperti itu. Jadi seharusnya tidak terlalu membingungkan kalau sampai di sini. Kita langsung ke implementasi. Nah, di implementasi step-step apa aja yang harus dikerjakan? Jadi pertama kita harus bikin new project yang terdapat file .jpg-nya di sini. Kemudian kita harus bikin create new folder database. Ini contohnya. Jadi database, create new folder, di dalam database kemudian kita bikin sebuah file .h extensionnya, bukan .jpg biar nggak ribet. Jadi database member.h. Kemudian kita bikin new folder lagi model. Nah, seperti yang di sini. Kita punya database, di sini punya model, maka kita punya dua folder. Untuk bahasa kerennya package ya. Jadi ada model, kemudian ada model member, ini filenya, ini foldernya. Jadi nanti kalau akan ada banyak file, database studio, ada database film, ada database transaksi, kemudian ada model transaksi, model studio, dan model yang lain. Jadi kita bikin patternnya seperti ini. Setelah kita bikin coding-codingnya, kemudian isinya, yang terakhir yang tidak kalah penting adalah kita testing di main function, di main program ya, di main CPP di sini. Nah ini. Jadi itu struktur filenya. Nah, ada apa aja di dalamnya? Nah, jadi data customer atau member ya. Member yang saya pilih untuk project ini hanya sedikit, hanya nama, telepon, uname, password. Ini mungkin salah, sorry. Jadi hanya ada 4, kemudian ada fungsi ya, ini penting, ada fungsi, nanti ada add member, read member, list member, update password, sama login. Delete-nya tidak perlu sekarang. Jadi ini yang kita nanti akan gunakan. Yang sebelah kiri di sini dia akan masuk ke dalam file database. Kita akan bikin array di sini. Yang di sini fungsi-fungsinya akan ada pada model. Nah, kita bikin database. Ini pada database member.h. Isinya hanya ini. Jadi hanya data member bioskop. Nanti ada string nama user, nomor telepon, email, password. Dan jangan lupa ada integer and member yang digunakan untuk mengetahui berapa banyak data yang sudah kita inputkan di sini. Ini sudah database member, kemudian kita beralih ke dalam model member. Nah, model member ini agak banyak, jadi saya pecah-pecah. Di model member jangan lupa ada include IOStream, include string, dan di sini yang penting, di sini memanggil database member.h-nya. Jadi patch-nya ini, karena kalau saya menggunakan CLion, kita boleh lihat strukturnya filenya. Di sini ada nama projectnya, di sini ada main programnya. Jadi untuk tadi
kita masuk dalam model member. Nah, path-nya berarti kita ada titik 2, kemudian ada backslash, itu berarti up satu directory, kemudian kita masuk database, kemudian masuk database member.h. Seperti itu jadinya. Kalau kalau nggak pakai folder, langsung panggil database member.h. Tapi karena ini ada foldernya, maka harusnya seperti ini. Jangan lupa using namespace std digunakan biar programnya nggak terlalu banyak std. Oke, jadi ada fungsi namanya add member di sini. Saya tambahkan m di sini yang berarti kode untuk model. Jadi fungsi model add member biar tidak saya bingung. Karena keterbatasan materi lagi, OOP lebih spesifik, nanti lebih enak. Kalau ini agak global, jadi saya perlu nambahkan add member biar tidak bingung. Nah, kemudian di sini ada argumen, ada 4 argumen sesuai atributnya. Ini ada nama, nomor telepon, email, sama password. Nah, ini kenapa saya kasih INP? Karena variabel yang ada pada database di sini akan bersifat global. Nah, karena bersifat global, maka seluruh projectnya akan bisa mengakses. Nah, di C++ ternyata di folder di argumen ini tidak boleh sama. Kalau sama nanti akan jadi error, bingung nanti C++-nya. Ini keterbatasan ya di C++. Nah, jadi untuk mengatasi keterbatasan tersebut, jadi saya harus bikin nama variabel yang berbeda. Kenapa itu saya tambahkan INP. Anda boleh modifikasi sendiri di sini, asalkan namanya nggak sama. Nah, dari argumen ini kemudian kita tinggal manggil nama user. Dari mana nama user ini? Dari nama user ini dari array-nya, kemudian n member yang selalu nilainya mulainya dari 0. Nah, ini n member. Ini kalau kemarin kan saya bilang kalau tidak diisi maka value-nya akan otomatis 0 karena integer. Nah, nanti jangan lupa ketika di akhir dikasih plus. Kemudian ada view member. Tugasnya view member ini hanya menampilkan data member. Jadi ini poin pentingnya di sini. Yang lainnya di sini hanya untuk tampilan. Tapi poin pentingnya ada di perulangan di sini. Jadi for i sama dengan 0, i-nya dimulai dari 0, batasnya yang digunakan adalah n member. Karena n member digunakan untuk jumlah membernya. Karena array-nya dimulai dari 0, maka di sini tidak perlu sama dengan. Kalau ada sama dengan, nanti indeksnya dimulai dari 0, 1, 2, maka ada 3 data. Kalau datanya hanya 2, di sini dimulainya dari, tidak usah dipakai sama dengan. Jadi misalkan n membernya 2, maka seharusnya ada 2 perulangan. Nah, kalau saya kasih sama dengan, loopingnya ada 3 kali, nanti akan jadi error. Jadi harusnya seperti ini. Ini untuk view member. Untuk search member ini dilakukan pencarian, for-nya sama dengan yang tadi perulangannya, tapi di dalam perulangannya di sini ini pelajaran yang kemarin. Jadi kalau yang tadi hanya ada void yang tidak menghasilkan value, di sini fungsinya akan berubah jadi akan berfungsi seperti variabel, akan punya nilai integer di sini. Di sini yang saya berikan, kalau datanya ketemu ya, nomor telepon sama dengan i kurang dari member, artinya dicari di seluruh data, dicocokin nomor telepon, array nomor telepon dengan inputan yang diberikan. Jika ada data yang sama, maka di return i, indeksnya yang di return. Kalau nggak ketemu, maka akan di returnnya -1. Nah, kalau bikin return yang di bawah ini kalau false ya, artinya tidak data tidak ada yang sama, jangan sampai menggunakan indeks 0. Indeks 0 itu ada datanya, karena array-nya dimulai dari 0, maka lebih baik dimulai dari -1 sampai ke bawah. Oke, itu untuk searching. Untuk update, untuk update ini dipanggil fungsi yang di sini mSearching member, saya panggil di sini untuk tahu indeksnya. Akhirnya algoritmanya programnya berpikir indeksnya -1 atau tidak, diuji dulu.
Ini yang tadi saya maksud, ada pengujiannya di model. Kalau indeksnya tidak sama dengan -1, artinya datanya ditemukan, maka password pada indeks yang ditemukan akan dirubah pada inputannya di sini. Terus diberi komentar, password berhasil ditemukan. Lah, kalau tidak, sorry, kalau selain -1 berarti kan -1, itu akan masuk else, maka nomor telepon tidak ditemukan. Itu untuk penjelasannya update member. Kemudian untuk mlogin digunakan untuk model login. Nah, ini sebenarnya bersama dengan searching yang tadi, cuma akan ada dua pengujian di sini, yaitu nomor telepon dicocokin dengan inputan nomor telepon, password dan cocokin sama inputan password. Dan konjungsi yang digunakan di sini adalah and, bukan or. Kalau or nanti nomor teleponnya benar, passwordnya salah, akan masuk true. Itu akan jadi salah, nanti programnya akan, fungsinya akan salah. Jadi harus menggunakan konjungsi and. Harus ini true, maka dieksekusi. Jangan sampai salah. Nah, kemudian di testingnya ini kurang ya, nanti ketika saya demo program aja langsung saya demokan testing yang komplit. Jadi yang saya testing ini hanya ada dua, yaitu add member sama view member. Dan jangan lupa di sini include-nya sama kayak tadi. Ini nggak ada titik duanya karena kita tidak perlu keluar dari struktur foldernya. Kenapa? Karena di main program di sini tidak masuk dalam sebuah folder. Maka tidak perlu titik dua seperti yang sebelumnya. Jadi kita hanya tinggal mengakses nama foldernya apa dan nama filenya apa. Kita perhatikan di sini model slash masuk model member.h, bukan database yang saya panggil. Di sini tidak ada include database, yang berarti database-nya tidak terkoneksi pada main-nya. Ini hanya untuk testing. Nanti ketika ada view, maka data modelnya juga akan tidak terkoneksi dengan main-nya. Nah, ini untuk testing. Satunya Rizky, satunya Rahmi, nomor telepon bla 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 123. Passwordnya saya kasih di 123, kemudian and view member. Digunakan untuk view member. Hasilnya seperti ini. Oke, itu penjelasan singkatnya. Kemudian saya akan langsung masuk ke demo program di video berikutnya. Terima kasih.